yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya, kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, dan kami berkata bahwa tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepada Tuhan, sebab bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan, dan kami akan memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin, puji Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan. Sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya.
bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku. Oh, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Ku ingin selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan setiap waktu, sebab kau milikku. Oh, untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalam. Untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Sing like never, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Sing like never, sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa kembali berjumpa dalam acara Saturday Morning Prayer. Kita yakin dan percaya hari ini adalah hari yang telah Tuhan jadikan bagi kita. Oleh sebab itu hendaklah kita senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab sungguh tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, senantiasa baru setiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan. Sepanjang kawal malam Engkau telah melindungi dan menjagai kami dalam peristirahat kami.
Kami boleh bangun nanti kurang satu apapun. Kami boleh menikmati kekuatan, kesehatan baru yang telah Tuhan berikan dalam setiap hidup kami. Oleh sebab itu kami menyikapi hidup kami hari ini. Kami akan berjalan bersama dengan Engkau. Kami akan menggunakan kuasa dan otoritas yang telah Tuhan berikan dalam setiap hidup kami untuk melengkapi kami menjalani hidup kami hari ini bahkan hari-hari selanjutnya. Terima kasih Bapa di surga. Segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan hanyalah kepadamu. Kami berdoa biarlah kiranya juga Tuhan boleh berfirman bagi kami, sebab setiap kami senantiasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Kembali tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Malaikat Tuhan senantiasa berkemah di sekeliling kami. Tembok api kemuliaan Tuhan memagari kami, sebab Tuhan sendirilah yang menjadi kemuliaan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan hanyalah bagimu. Di dalam nama Yesus kami sudah berucap syukur. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Haleluya. Ya, mari kita langsung saja melihat kepada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal 4 ayat 12. Sudah terlalu akrab kita mendengarkan firman ini, tetapi tidak ada salahnya kalau kita kembali lagi untuk mendengarkannya. Ya, Ibrani 4 ayat 12, demikianlah kebenaran sabda firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia dalam mendengar, menyimpan, serta melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Dalam Ibrani 4 ayat 12, dalam firman tersebut, dalam satu ayat itu yang pertama dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat. Wah. Allah berfirman maka semuanya jadi. Menjadi pertanyaan, dalam ayat ini Allah berfirman terhadap siapa? Dalam ayat ini Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Tuhan, Dia berfirman kepada kita. Berarti firman itu diarahkan, diperuntukkan buat setiap kita. Dalam pemahaman dan pengertian yang saya dapat, setelah Allah berfirman, maka saya memiliki firman itu. Wah, luar biasa. Hal ini menakjubkan buat saya. Saya nggak bangga kamu punya mobil. Saya nggak bangga kamu punya rumah. Saya nggak bangga kamu punya jet pribadi. Saya nggak bangga kamu punya helikopter. Saya nggak bangga kamu memiliki segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Pengen sih, tapi nggak kepengenan. Nah, loh. Kenapa? Karena buat saya yang sangat amat menakjubkan bahwa Allah berfirman kepada saya, dan saya merupakan tujuan daripada firman-Nya. Maka saya memiliki firman itu. Wah, berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Hal ini hendaklah menjadi bagian di dalam setiap hidup kita. Sadarilah Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, bahwa kita semuanya memiliki firman itu. Sadarilah bahwa kita adalah tujuan, tempat di mana firman itu disampaikan kepada kita. Luar biasa. Oleh sebab itu kita disebut sebagai umat pilihannya, milik kepunyaannya sendiri, yang dipisahkan, dikuduskan. Wah, untuk menjadi wadah agar firman itu sampai bermanifestasi, dan setelah itu sudah dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan
yang baik dan luar biasa. Inilah rancangan Tuhan di dalam setiap hidup kita pada waktu Dia berfirman bagi setiap kita. Oleh sebab itu, senantiasa terbuka hati dan pikiran untuk senantiasa menjadi tempat di mana Allah berfirman bagi setiap kita. Sebab firman-Nya diarahkan, diperuntukkan hanya untuk kita. Dan firman yang diperuntuk sama kita itu adalah hidup. Firman itu adalah firman yang hidup. Firman yang hidup itu sanggup mampu merubah kehidupan yang lama menjadi satu hidup yang baru. Yang najis menjadi kudus. Yang sia-sia menjadi berarti. Orang yang berdosa menjadi orang yang kudus dan suci. Wah, hidup. Firman yang hidup itu sanggup mampu merubah kehidupan kita. Firman yang hidup itu sanggup mampu merubah masa depan kita. Dari kebinasaan yang kekal masuk kepada satu kehidupan yang kekal. Artinya firman diarahkan kepada kita adalah firman yang hidup yang mampu melakukan perubahan di dalam setiap hidup kita. Jangan berkata bahwa kita mempunyai firman Tuhan yang hidup, tapi hidup kita tidak mengalami perubahan. Bukan firman-Nya yang gagal, tetapi hati kita yang gagal meresponi firman itu sendiri. Tapi jika Anda buka hati dan pikiran berserah sepenuhnya kepada Dia, maka saya yakin dan percaya Anda akan mengalami kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan. Haleluya. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagaimana hidup saya yang lama dahulu, yang menuju kepada kebinasaan, yang sudah sampai pada pintu gerbang maut, tapi pada waktu firman diarahkan kepada saya buka hati dan menerimanya, dan saya simpan di dalam hidup saya, dan akhirnya hidupku mengalami sebuah perubahan. Dari pintu gerbang maut, setelah menerima kehidupan yang baru, melalui proses dan pengorbanan untuk pertumbuhan iman, dan saya ada sebagaimana saya ada. Saya yakin dan percaya masa depan penuh pengharapan, berbicara tentang hidup yang kekal bersama dengan Tuhan, menjadi bagian setiap kita pribadi lepas pribadi yang telah menerima firman yang hidup itu. Haleluya. Amin. Di situ dikatakan dan kuat. Firman Allah hidup dan kuat. Seberapa kuat, saudara? Kekuatan manusia pasti terbatas. Dari muda pasti tua. Walaupun ya umur hanya sekedar angka, tapi kan tetap nyungak. Tapi firman Tuhan itu tetap kuat. Tidak akan terpengaruh dengan situasi kondisi. Ya, Yesaya sendiri berkata, setiap firman yang keluar dari mulut Allah, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan berhasil melaksanakan apa yang ku kehendaki. Berarti firman Tuhan itu adalah firman yang kuat untuk melaksanakan kehendaknya. Dan apa yang merupakan kehendaknya, jika kita sepakat dengan kekuatannya, maka keberhasilan menjadi bagian dalam setiap hidup kita. Keberhasilan dalam hal apa? Jangan terlalu sempit. Keberhasilan tidak hanya diukur dengan kelimpahan materi, kemudahan hidup. Tidak. Walaupun itu merupakan keinginan kita sebagai manusia. Tapi sebagai manusia Allah, keberhasilan kita bukan di tempat itu yang lebih utama. Ayat emas gereja kita, Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya yang ada padamu akan ditambahkannya. Artinya apa? Keberhasilan bukan sekedar penambahannya, tetapi adalah intinya. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah berbicara tentang kuasa dan kebenaran dan firman Allah. Berarti keberhasilan yang paling utama tiada lagi lain. Pada waktu firman itu, yang merupakan kebenaran, kesucian, kekudusan, kejujuran, hikmat ilahi, itu berhasil ditempatkan di dalam hidup kita. Maka dimulai dari hal yang rohani. Jika kerohanianmu berhasil, maka semuanya, segala sesuatunya akan mengalami keberhasilan.
Mungkin Anda akan berkata, Pak, banyak orang nggak takut Tuhan tapi mereka berhasil. Mereka boleh saja berhasil tanpa Tuhan. Tetapi lihat cara menikmatinya dari keberhasilan mereka serta memelihara keberhasilan mereka. Beda, bos. Haleluya. Apa artinya berhasil materi? Tetapi harus dengan dinikmati dengan mabuk, dengan pesta pora, hal yang tidak berkenan. Apa artinya itu semua? Berarti keberhasilan yang bersifat sementara, karena mereka tidak mempunyai keberhasilan yang bersifat dan bernilai kekal. Kita anak-anak Tuhan, buat hal-hal penambahan Tuhan akan tambahkan dalam hidup kita, hal yang kecil bagi Tuhan. Tapi yang Tuhan inginkan tiada lagi lain, agar firman-Nya yang merupakan keberhasilan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Oleh sebab itu, untuk supaya kita tetap bisa berhasil, sukses, nggak ada lagi lain, izinkan firman itu yang kuat itu termanifestasi di dalam hidup kita, serta dia menuntun kita sesuai dengan kebenarannya. Maka saya terlalu yakinan percaya, pada waktu rohmu diberkati dengan firman, maka engkau menjadi pribadi yang kuat. Pada waktu rohmu diberkati dengan firman, maka jiwamu akan mengalami damai sejahtera dan sukacita. Jiwamu sehat, normal, nggak ngebleng-ngebleng. Selanjutnya apa? Tubuhmu pasti akan terpelihara, terjaga. Engkau mempunyai tubuh yang sehat. Kenapa? Karena kau punya roh jiwa yang sehat, maka tubuhmu akan menjadi sehat. Untuk itu nggak ada lagi lain, firman yang kuat itulah menjadi obat yang manjur bagi kita semua. Selanjutnya, ia lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Artinya apa? Firman itu sanggup mampu menerobos sampai kedalaman batin saudara, yang paling dalam. Haleluya. Jadi kebenaran itu bukan di tingkat level 1, bukan di level 2, level 3, tidak. Tetapi yang paling mendasar di dalam batin saudara. Dan lihat, dia jejakkan fondasi itu di dalam batin saudara yang paling dalam saudara. Dia sanggup mampu menembus saudara. Lihat, dia seperti pedang bermata dua yang begitu tajamnya saudara. Tujuannya nggak ada lagi lain. Ingat pedang. Pedang itu kan mempunyai dua fungsi. 3D. Satu, pedang itu untuk mengiris, untuk memisahkan. Nah, dari pemisahan yang dipisahkan oleh pedang itu, sebagian mendapatkan perlindungan pedang. Tapi yang setengah, yang sebagian, dia mendapatkan penghukuman dari pedang itu sendiri. Artinya apa? Pedang itu menggambarkan pemisahan. Melindungi yang benar, menghukum dosa yang tidak benar. Hal ini hendaklah menjadi bagian dalam setiap hidup kita. Pedang itu menjadi pelindung bagi setiap kita. Pedang itu bukan untuk menghukum setiap dosa kita, tetapi pedang itu justru untuk melindungi setiap kita. Dosa kita lah yang menerima penghukuman. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Kita punya Yesus Kristus Tuhan yang telah menyelamatkan, memisahkan kita dengan harga yang begitu mahal dia bayar. Dia mati di atas kayu salib. Dia menerima penghukuman pedang itu karena kita, agar kita boleh menerima perlindungan dari pedang itu sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, cintailah Tuhan lebih dari segalanya. Izinkanlah firman yang hidup, dia akan berhasil melaksanakan di dalam hidupmu. Maka hidupmu akan memuliakan Tuhan. Kita punya pandangan, penilaian yang berbeda tentang berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah umat pemenang. Nikmatilah hari ini berjalan bersama dengan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu terambil dari Ibrani 4 ayat 12 menjadi bagian dalam setiap hidup kami. Setiap firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Hamba berdoa dan hamba melepaskan berkat. Berkat kebenaran dan kejujuran menjadi bagian setiap gereja Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, setiap firman-Mu Tuhan kuat dan pasti akan sukses berhasil seperti apa yang Kau kehendaki dan Engkau mau bagi setiap kami semua. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga.
terpuji-pujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Gak lupa kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia, para pemimpin bangsa kami dan seluruh masyarakat Indonesia yang dalamnya. Kami tetap letakkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami rindukan agar pertobatan bagi bangsa ini. Kami berdoa Tuhan agar pertobatan sejati bagi umat-Mu melebihi kebutuhan kami akan kesembuhan, akan perekonomian kami. Kami perlu kesembuhan, kami perlu perekonomian kami. Tapi kami perlu yang lebih utama, agar setiap hati kembali dan bertobat kepadamu dengan segenap hati ya Tuhan. Sehingga firman-Mu kembali mempunyai tempat di dalam setiap kehidupan umat-Mu ya Bapa. Sehingga firman-Mu hidup Tuhan, sehingga orang boleh melihat karya-Mu di dalam setiap kehidupan umat-Mu. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan seperti pedang yang menjadi pelindung bagi kami, bukan menjadi penghukuman bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Gak lupa kami berdoa untuk kesejahteraan kota kami Jakarta. Kami berdoa untuk gubernur kami. Berkati beliau Tuhan dengan kebenaran-Mu sesuai dengan kapasitasnya sebagai pemimpin kota yang Kau angkat. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, penuhi beliau dengan kebenaran-Mu, sehingga setiap keputusan kebijakan yang benar yang dari Tuhanlah yang sanggup mampu direalisasikannya, sehingga masyarakat kota kami Jakarta menikmati kemurahan Tuhan, kesejahteraan Tuhan menjadi bagian seluruh masyarakat kota Jakarta, Indonesia secara umum, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Haleluya. Amin.